Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 pemrograman komputer. Nah, di sini kami mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di video kami sebelumnya. Selain itu, kami juga akan menjelaskan beberapa revisi dari program Pacman yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri lagi. Silakan, Denti. Perkenalkan, nama saya Denti Kalista Azariah, NRP 0231 1940000009. Perkenalkan, nama saya Diska Febrian Prasutra, NRP 0231 19400035. Perkenalkan, nama saya Nabil Gibran Unitaris Entio, NRP 0231 19400042. Perkenalkan, nama saya Hoirina Alivia, NRP 0231 1940000110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan, NRP 0231 1940000122. Baik, itu dari kelompok kami. Bagaimana revisi dari program Pacman kami? Untuk selanjutnya, mari dilihat. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Gibran mau menjelaskan bagaimana preview dari game Pacman yang telah kita buat dan bagaimana revisi dari game Pacman yang kita buat ini. Oke, sebelumnya kita belum memberikan menu, tapi di sini sekarang kita memberikan menu agar penampilan di awal lebih cantik. Di sini ada play untuk memainkan gamenya, lalu ada kredit yaitu nama-nama atas anggota praktikum pemrograman komputer kita, yaitu Denti, Diska, saya sendiri Gibran, Koirina, lalu ada Muhammad Ambar Ramadan, yaitu Rama. Oke, lalu kita lanjut ke gameplaynya sendiri. Apa saja perbedaannya? Oke, di sini kita sekarang ada 3 nyawa ya, yang sebelumnya cuma ada 1 nyawa aja. Oke, mari kita coba. Apakah hantunya bisa ngikutin pergerakan? Oh, ternyata hantunya bisa ngikutin pergerakan dari Pac-Man-nya. Ya, mati. Ya emang. Oke, hantunya masih bisa ngikutin. Hantunya bisa ngikutin. Oh, seperti itu salah satu contohnya. Oke, ini apakah hantunya bisa ngikutin juga? Aduh, mati lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu setiap kita mati, itu makanan-makanannya itu berubah-berubah. Jadi kita random agar apa? Agar gamenya lebih susah. Nah, seperti ini. Setiap interval waktu tertentu itu makanannya itu berubah. Itu sesuai dengan pertanyaan dari teman kita yaitu Rizky ya kan. Ya ntar akan kita jelaskan bagaimana cara pemrogramannya seperti itu. Ya itu saja. Oke, lalu bagaimana apabila game ini game over? Oke, nyawa udah tinggal 0, maka gamenya akan game over. Setelah game over, maka akan kembali ke menu awal. Seperti ini. Ya, begitu aja preview atau tampilan awal dari game kami. Untuk bagaimana pemrograman dari game kami ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirina Alivia, NRP 0231 1940000110. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan masukan dari teman-teman dan melakukan revisi dari program kami sebelumnya. Nah, yang pertama menjawab pertanyaan dari Rizky Suhajianto. Bagaimana apabila program dari Pacman ini dibuat menu di awal agar tampilannya lebih menarik? Apakah bisa ditambahkan? Terima kasih atas masukannya. Dan ini adalah desain dari menu dari program kami. Nah, di sini ada 3 toolbox. Masing-masing toolbox diberi event, button klik, lalu untuk codingannya pada saat event button 1 klik, maka menunya ini akan disembunyikan, lalu memunculkan my form. My form ini halaman dari game. Map Pacman ini nama dari file gamenya. Lalu saat event button 3 klik, maka akan memunculkan my form 2, sama seperti button pada
sama seperti event pada button satu klik. Lalu event yang terakhir adalah button 2 klik. Button 2 klik ini untuk tombol exit. Jadi isi dari eventnya application exit. Coba saya simulasikan. Nah, saat play, ini akan memunculkan halaman dari game. Lalu, saat kredit, nah ini kredit, ini isinya nama-nama kelompok kami. Lalu yang terakhir adalah exit untuk menutup dari halaman menunya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Haikal Hanif. Jika meninjau game Pac-Man yang asli, itu arah Pac-Man-nya berubah setiap kali bergerak. Mulut Pac-Man akan bergerak ke atas jika bergerak ke atas dan sebaliknya untuk ke kiri dan ke kanan. Apakah arah gerak gambar ini bisa diimplementasikan pada game ini? Ya, bisa. Dan mohon maaf, di program kami sebelumnya, saat Pac-Man bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri, nah arah dari Pac-Man-nya itu nggak berubah, tetap ke kiri. Nah, untuk gimana biar Pac-Man ini saat diklik ke atas posisinya berubah? Nah, kita menggunakan 3 gambar. Ini untuk gambar Pac-Man ke atas, Pac-Man ke bawah, Pac-Man ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk memasukkannya pada Pac-Man ini, codingannya seperti berikut. Jadi gambarnya tadi dimasukkan dalam event myForm keydown. Jadi saat if keycode case up, saat keyboardnya ditekan case up, maka gambar dari Pac-Man-nya nanti akan mengganti gambar tersebut menjadi gambar arah ke atas. Nah, ini Pac-Man, nama picture box-nya image location, dan ini tulisan dalam string ini lokasi penyimpanan dari gambarnya tadi. Sama untuk case down, case right, case left, ya sama-sama. Ini juga alamat dari gambarnya. Nah, bisa terlihat posisi dari mulut Pac-Man berubah saat dipencet ke kanan, saat ke bawah juga berubah, kanan berubah lagi. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dari Muhammad Ainul Yakin. Jika menggunakan banyak susunan balok yang berbeda atau labirin yang berbeda, bagaimana caranya jika setiap pemulai permainan muncul susunan balok labirin yang berbeda? Nah, untuk pertanyaan ini tidak bisa, karena labirinnya kita menggunakan picture box, dan jika ini di random, maka susunan baloknya akan tidak teratur. Jika kita menginginkan susunan balok yang berbeda atau labirin yang berbeda setiap kita mulai permainan, maka diperlukan membuat mesh yang baru lalu dimasukkan dalam menu. Jadi tidak bisa diacak, tapi kita harus membuat mesh yang baru. Sekian
Eh, Sekian dari saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Gibran. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Reynaldi Rahmat Syaputra. Oke, di sini pertanyaannya Reynaldi yaitu, apakah mungkin untuk arah gerak dari hantu dapat berubah sebelum atau tanpa hantu berinteraksi dengan blok ataupun tembok? Oke, terima kasih ya pertanyaannya Reynaldi. Jadi saya mau menjelaskan bagaimana. Oke, di sini sebelum masuk ke pemrogramannya, sebenarnya di program kami ini pergerakan hantu ini nggak cuma dia itu berubah pada saat dia menyentuh blok saja gitu. Seperti contohnya kita lihat ya sini. Nah, oke, kita lihat kalau misalnya hantu itu bergerak pada pas dia nyentuh blok aja gitu. Dia berubah arah gerak pada saat dia nyentuh blok saja. Contohnya ini yang kuning. Yang kuning ini dia berubah. Nah, yang merah berubah arah pada saat dia menyentuh blok. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Tetapi hantu juga berubah arah pada saat dia menyentuh hantu lain seperti yang ini, kuning dan hijau. Dia berubah arah pada saat dia menyentuh hantu lain. Selain itu, ada satu lagi bagaimana hantu itu bisa berubah arah geraknya. Seperti contohnya pada saat hantu itu bertemu dengan Pac-Man. Bentar, coba ya kita ketemu sama hantunya ya. Malah mati. Ya udah, pokoknya ini yang tadi yang saya jelaskan di preview. Hantunya itu dapat mengejar Pac-Man-nya apabila dia melihat Pac-Man-nya. Seperti itu. Sehingga, oke, contoh ya. Oke, ini ya yang merah mengejar hantu yang Pac-Man-nya ya. Jadi yang hantunya itu dapat berubah arah gerak pada saat dia melihat Pac-Man-nya. Jadi ada 3 ya. Di program kami ini ada 3 arah pergerakan hantu, yaitu pada saat hantunya menyentuh balok ya kan, menyentuh balok di sini, nah balok yang biru-biru ini. Lalu pada saat hantu menyentuh hantu lain, nah seperti yang ini tadi. Lalu pada saat hantu melihat Pac-Man. Jadi pada saat koordinat Y antara Y atau X dari hantunya itu sama, maka dia mengejar Pac-Man-nya itu. Jadi arah gerak hantunya akan berbeda. Nah, lalu sebenarnya nggak cuma itu. Sebenarnya kita bisa membuat arah gerak hantunya itu berubah pada saat di persimpangan-persimpangan kayak yang ini. Oke, lihat di kursor ya. Persimpangan ini, terus di mana di sini, pertigaan atau perempatan. Sebenarnya bisa kita buat random di sana. Cuma permasalahannya gini, pada saat kita buat seperti itu, koordinat di Visual Studio ini menurut saya atau menurut kelompok kami itu agak rancu. Salah satu contoh ya, anggaplah ini adalah koordinatnya 200,300 ya misalnya. Itu kalau misalnya di sini koordinatnya 200,300, pas kita masukkan ke pemrograman yang ini, itu hasilnya itu rancu. Jadi dia nggak berada di sini, tapi dia malah bisa, hantunya itu malah bisa berubah arahnya itu pas dia ada di sini, atau dia baru pas di sini baru dia berpindah arah, bisa aja kayak gitu. Jadi koordinat yang ada di desain ini dengan yang di pemrograman itu agak rancu kalau Visual Studio. Makanya untuk memudahkan pemrograman, kan kita kan memprogram itu yang simple lah ya, yang apa ya, yang mudah juga itu ya karena kita juga belajar juga, sehingga ya hantunya itu baru dia akan berubah, akan merandom arahnya pada saat dia menabrak blok ini. Dan itu cara yang lebih gampang lagi. Jadi kayak gitu ya Reynaldi. Makasih buat pertanyaannya. Oke, baik. Saya Gibran. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari M Fatur Alfarobi. Yaitu, kenapa pendeklarasian variabel dibedakan menjadi 2? Ada yang di paling atas ya kan, yang paling atas nanti saya tunjukkan, dan ada yang di dalam event timer 2. Oke, yang ada yang dalam event timer 2 yaitu ini. Nah, kenapa seperti itu ya kan? Nah, ini kan ada variabel ya di dalam event timer 2 ini. Lalu di sini ada pemanggilan fungsi yang udah dibuat di atas kayak gitu. Nah, lalu ada juga variabel yang di paling atas, yang yaitu ini X, Y, sampai Y14 ini ya kan. Harusnya semua variabel itu secara logika itu harusnya semua variabel itu ditaruh di sini semua. Harusnya ya kan. Harusnya semua variabel itu ditaruh di sini semua. Jadi yang tadi di bawah nggak usah. Nah, tapi permasalahannya kita itu menggunakan
pendeklarasian variabel itu yang disebut pass by reference gitu. Yang dimana pass by reference itu variabelnya itu harus dideklarasikan pada setiap event gitu. Kan kita di sini membuat 4 event ya kan, membuat 4 hantu yang dimana setiap hantu itu perlu gerak yang random yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus sebenarnya itu kita juga memberikan pendeklarasian variabel yang tadi yang C, D, F, G yang di bawah tadi itu juga ke hantu, nggak cuma ke hantu 1, ke hantu 2, 3, dan 4 juga. Nah sebenarnya yang bedanya apa sih variabel yang di sini sama yang tadi? Kalau yang ini kan variabel yang keseluruhan, baik ini variabel buat Pac-Man, variabel buat koordinatnya dari Pac-Man, variabel koordinat buat hantu. Cuma di sini variabel buat arah gerak hantu nggak disebutin di sini. Nah, tapi ada di variabel yang di timer 2 tadi gitu. Nah, untuk fungsinya itu kita taruh di atas dulu ya kan. Aturannya ya kan, kita taruh fungsinya itu di atas dulu, yaitu geraha O, P, Q. Ini sebenarnya adalah fungsi untuk gerak hantunya. Gini, kalau 0, O-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 0, kayak gitu ya kan. Nah, terus kenapa sih kok kita menggunakan pass by reference gitu ya kan? Oke, kita balik lagi ke yang timer 2 ya kan. Kenapa kok kita menggunakan timer 2? Seperti yang kita tahu bahwa C, D, sampai K ini adalah sebenarnya variabel yang digunakan buat gerak hantunya tadi. Pas kita masukkan C, terus D-nya ke sini itu ntar dia bakal manggil fungsi yang di atas tadi yang di atas sana. Nah, cuma kenapa kok kita menggunakan pass by reference? Karena gini, kan STUV seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, STUV ini kan sebenarnya hasil dari perandoman gerak hantunya. Jadi setiap hantunya dia nabrak balok, maka dia akan pergerakannya akan merandom ya kan, bakal merandom. Entar ini S-nya dia bakal muncul muncul 1, atau T-nya ini bakal muncul 2, atau U-nya muncul 2 lagi. Itu random, dia bakal muncul random. Nah, kalau dia muncul 1, maka sebenarnya dia bakal dipanggil fungsi yang di atas tadi. Dia bakal dipanggil fungsi yang di atas tadi. Cuma itu kalau misalnya kita nggak menggunakan pass by reference, maka pas ini nilainya dimasukkan ke yang atas tadi, dia nggak akan dibalikan lagi ke sini, sehingga nilainya kalau misalnya ini S-nya tadi di awal dia sudah ditentukan sama dengan 0, maka ya kalau misalnya dia nggak dibalikan lagi ke sini, dia ya bakal bergerakannya O sama dengan 0 terus gitu, S sama dengan 0 terus. Maka mungkin kalau misalnya pergerakan dia di awal hantunya bergerak ke atas, ya pas dia menemukan balok lagi, ya dia bakal bergerak ke atas lagi. Mungkin ya hantunya bakal nggak bergerak, soalnya pada saat dia awal bergerak dia bergerak ke atas, terus pas sampai di atas dia nggak bergerak lagi, soalnya udah mentok sampai atas kayak gitu. Kayak gini ya misalnya ya, hantunya bergerak ke atas, ya udah bergerak ke atas lagi. Kan harusnya kalau dia udah sampai sini, dia bakal merandom ke kanan atau ke bawah lagi kayak gitu. Nah, gimana caranya biar hantunya itu setelah ini misalnya S-nya pertama kali udah 0, dia itu nggak 0 lagi, nggak bergerak ke atas lagi, biar dia bergerak ke kanan atau ke bawah. Yaitu salah satu caranya kita menggunakan pass by reference itu tadi. Sehingga pada saat ini udah di random, STUV-nya ini udah di random pakai fungsi yang ada di bawah tadi, yang udah dijelaskan sebelumnya, yang ada di bawah. Misalnya ini ntar ketemunya 1, maka ya yang benar ya, untuk yang O sama dengan 0-nya ini bakal O-nya ini bakal jadi 1, O sama dengan 1, sehingga P sama Q-nya ini harus berubah jadi 0 sama 1 ya kan. Dia harus berubah 0 sama 1 kayak gitu. Nah, gimana biar ini ya berubah 0 sama 1? Ya, ini harus dikasih tanda bintang di sininya. P sama Q-nya kan harus berubah, C sama D tadi kan harus berubah. Makanya di sini harus ada bintang, dan di C sama D-nya tadi harus ada dan kayak gitu. Sehingga kalau misalnya tadi 1, ininya bisa berubah angkanya jadi 1 sama 0. Sehingga pas hantunya itu pergerakan awalnya udah ke atas ya kan, dia pas sudah sampai atas dia nggak berhenti di sini, tapi dia bisa ngerandom ke arah kanan atau ke kiri. Soalnya apa? Soalnya nilai yang udah dimasukkan ke fungsi awal tadi itu dikembalikan lagi ke sini, ke gerak H ini, sehingga hantunya tuh ya akhirnya dia bisa bergerak bebas lagi, bisa ke kanan, bisa ke kiri, kayak gitu ya.
Fatur. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita menggunakan variabel pass by reference. Jadi kalau misalnya emang Fatur masih kurang paham, ntar kita diskusi lagi lah soal variabel pass by reference kayak gitu. Ya semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Fatur. Baik, kembali lagi dengan saya Denti Kalista Azaria, NRP 0231 1940000009. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ditanyakan oleh Alia Dia Amru, NRP 0231 1940000001. Di sini Alia bertanya mengenai semisal Pac-Man bersentuhan dengan hantu, maka otomatis muncul tulisan gini aja kalah, cupu, yang menandakan bahwa Pac-Man sudah mati atau kalah. Lalu jika Pac-Man sudah mati, mengapa game ini masih bisa terus dijalankan ketika mengklik OK? Bukankah jika Pac-Man sudah mati, maka sudah menandakan bahwa game over dan permainan selesai, seperti itu. Baik, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu. Memang di program kami yang lama atau game yang lama, kami mengatur bahwa apabila Pac-Man bersentuhan dengan hantu, maka akan menampilkan message box gini aja kalah, cupu. Dan apabila diklik OK, maka game akan kembali seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Maka dari itu, di sini atas pertanyaan dari Alia, kami sudah merevisi program yang kami buat dan menambahkan fungsi atau kontrol keputusan if dengan keadaan apabila Pac-Man bersentuhan dengan hantu, baik hantu 1, 2, 3 maupun 4, maka timer Pac-Man atau timer 1 akan otomatis terhenti, sehingga gerak Pac-Man tersebut akan berhenti. Kemudian nyawa yang dimiliki Pac-Man yang tadinya 3 akan berkurang 1 setiap waktunya. Setiap Pac-Man bersentuhan dengan hantu, maka nyawanya akan berkurang 1 poin, seperti itu. Nyawa mengalami increment. Kemudian akan muncul message box yang bertuliskan nyawa tinggal berapa untuk menginformasikan kepada pemain bahwa nyawa yang dimiliki tinggal segitu, seperti itu. Kemudian kita tambahkan fungsi if juga lagi dengan keadaan apabila nyawa sudah sama dengan 0, maka timer 1 atau timer Pac-Man akan berhenti dan memunculkan message box game over atau permainan selesai. Dan apabila pemain mengklik OK, maka game akan kembali ke menu awal, seperti itu. Dan di sini kami juga menambahkan keadaan apabila poin yang didapatkan oleh pemain sudah mencapai 100 atau sekitar Pac-Man sudah memakan 10 makanan, maka otomatis timer dari Pac-Man ini akan berhenti dan menampilkan message box yang menginformasikan kepada pemain bahwa pemain menang dengan tulisan congratulations you win. Dan otomatis setelah itu apabila sudah diklik OK, maka game akan terulang kembali ke menu awal, seperti itu. Untuk itu saya akan mencoba untuk menampilkan programnya. Yang pertama kali akan muncul adalah menu awal seperti ini. Kemudian kita klik play. Nah, ini gamenya. Di sini dapat dilihat bahwa ini Pac-Man-nya dengan nyawa 3. Kemudian apabila dijalankan dan disentuhkan dengan hantu, maka akan muncul message box seperti ini dengan tulisan nyawa sisa 2. Dan apabila kita klik OK, maka Pac-Man akan kembali ke lokasi semula. Akan tetapi game yang sebelumnya telah berjalan tidak akan berubah, seperti itu. Dan apabila bertemu dengan hantu, maka akan muncul kembali message box yang menampilkan jumlah nyawa yang tersisa. Dan apabila kita ubah lagi, maksud saya pertemukan lagi dengan hantu, maka muncul seperti ini. Dan karena nyawa sudah mencapai 0, maka akan ditampilkan message box game over. Dan apabila kita klik OK, maka program akan kembali ke menu awal, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Bagus Seta, NRP 0231
4097. Di sini Bagus menanyakan mengenai pemrograman pergerakan Pac-Man, apakah hanya bisa dengan menggunakan timer atau ada cara lain? Iya, di sini di program ini kami menggunakan timer karena timer dirasa sebagai solusi paling efektif untuk menjalankan Pac-Man dan hantu, karena dengan setiap berubahnya timer tiap detiknya, maka lokasi dari Pac-Man dan juga hantu akan berubah satu koordinat atau satu posisi dari sebelumnya secara otomatis. Seperti kita oleh karena itu kita tidak perlu untuk memberikan perintah terus-menerus agar dapat menjalankan si Pac-Man ini atau hantu ini, seperti itu. Sebetulnya ada cara lain dengan menggunakan event button yang diberikan kepada message, maksud saya picture box Pac-Man atau hantu. Akan tetapi cara itu dirasa sangat konvensional atau tidak efektif karena kita harus terus memberikan perintah kepada si picture box ini melalui button, dan ya itu akan menghambat permainan, seperti itu. Jadi memang jawabannya timer adalah solusi yang paling efektif untuk saat ini yang diketahui oleh kelompok kami dalam menjalankan program ini, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya Alia dan Bagus. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diska Bima Sutra. Di sini ya saya akan menjelaskan revisi pemrograman komputer, yaitu program kami yang atau sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kami, yaitu pertanyaan pertama dari Savana Rizkani Ayunanda yang menanyakan, bisakah makanan tersebut berubah posisi pada saat kita awal mulainya? Dan pertanyaan kedua dari Rizky Suajanto, bisakah makanan tersebut berubah-ubah dalam selang waktu tertentu ketika game dimulai? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang timer, dimana di sini kita pakai timer 3 sebagai perubahan posisi makanan-makanan di sini. Di mana timer 3 interval 1 dengan timer 1 dan timer 2 memiliki interval 10. Dalam artian timer 3 lebih lambat 10 kali daripada timer 1, atau sebaliknya timer 1 lebih cepat 10 kali daripada timer 3. Langsung pada pemrogramannya. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Savana, yaitu bisakah makanan akan berubah setiap kita mulai permainan? Posisinya akan berubah setiap kita mulai permainan. Jadi kita pakai syarat jika timer 2 ini tidak menyala, ini kita mendeklarasikan terlebih dahulu makanan dan wtimer ini sebagai integer, di mana wtimer ini merupakan setiap tick pada wtimer 3, sedangkan makanan di sini merupakan wtimer 3 di mode 2, hasil dari wtimer 3 di mode 2. Di sini kenapa kita pakai wtimer 3 di mode 2? Karena wtimer 3 dan mode 2 ini hanya memiliki dua kondisi atau dua jawaban, yaitu 0 dan 1. Sehingga apabila wtimer 3 di mode 2 hasilnya 0, maka otomatis makanan 1, 12, 3 yang tertera di sini itu tidak akan terlihat. Sedangkan apabila wtimer 3 di mode 2 itu hasilnya 1, maka makanan 11, 2, 13, 4, 15 ini yang akan tidak terlihat. Di sini wtimer 3 kapan dia berjalan? Wtimer 3 berjalan ketika dia dari awal kita debug. Sedangkan timer 2 ini baru berjalan ketika kita melaksanakan event keydown atau kita menekan tombol atas, bawah, dan kanan kiri. Sedangkan timer 3 ini sudah nyala dari awal kita melakukan debug. Jadi seperti ini. Kita coba. Apakah logika ini berjalan dengan semestinya? Kan ini pada saat ini timer 3 ini sedang berjalan. Sehingga kita play programnya. Kita play lagi. Dia tetap ada di sini. Play. Nah, dia berubah.
Berarti itu sudah berubah. WTMR 3 di mode 2 yang tadinya hasilnya 0, dia berubah 1, sehingga susunan makanannya tadi itu akan berubah. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Swajianto. Untuk pertanyaan Rizky, kami menggunakan MyFoodTimer 3 tick, di mana di sini terdapat WTMR 3 plus. Dalam artian, di sini besarnya WTMR 3 akan bertambah 1 setiap timer 3 ini tick. Atau tiap detiknya dia akan WTMR 3 akan nambah 1 setiap timer 3 tick. Nah, di sini dengan syarat sebenarnya logikanya seperti ini. Kita akan terlebih dahulu. Sebenarnya kita tidak mengubah lokasi dari makanannya, kita hanya menebar makanan lalu kita switch berpasang-pasangan, di mana makanan 1 dan 11, makanan 2 dengan 12, sehingga anggap ini makanan 1. Ya, anggap ini makanan 1. Dia akan anggap kita pasangkan makanan ini dengan makanan ini. Ketika timer ketiga titik 1, nah, dia akan berubah dengan ini. Nah, yang ini yang tidak terlihat, ini akan terlihat. Kita lihat lagi. Ini lama karena kita tahu sendiri bahwa ya kan dia berubah karena kita tahu kita buat intervalnya lebih lambat 10 kali daripada timer 1. Jadi agar makanan yang udah tidak terlihat atau makanan yang udah dimakan oleh Pac-Man tidak akan muncul lagi, kita pakai syarat kita gunakan syarat lebih dahulu, di mana makanan yang terlihat, apabila makanan 1 atau makanan 11 itu terlihat, dan apabila WTMR itu di mode 1000 dan 2000, 1000 dan 2000 ini dalam artian kelipatan 10, setiap kelipatan 10, sehingga yaitu setiap 10 detik, 10 tick timer 2 dan timer 1. Nah, ketika WTMR 3 ini di mode 1000, hasilnya 0, maka makan 1 itu akan terlihat dan makan 11 itu akan tidak terlihat. Nah, misal makan 11 dia terlihat di sini. Dia masuk syaratnya dia tidak terlihat, maka dia terlihat ketika dia di mode 1000. Hasilnya 0, maka otomatis dia akan berubah untuk tidak terlihat dan makanan 1 akan terlihat. Nah, jadi sebenarnya kita tidak mengubah lokasinya, kita hanya men-switch makanan yang berpasang-pasangan itu untuk terlihat dan tidak terlihat. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika WTMR 3 di mode 2000 hasilnya 0, maka berlaku sebaliknya, makanan 1 yang true atau terlihat, dia akan tidak terlihat dan makanan 11 akan terlihat. Kita coba mainkan kembali. Kalian mengerti? Sini. Nah, dia menghilang. Nah, kan dia yang udah kemakan dia gak akan kembali lagi. Nah, kalau kita hitung, dia pasti sesuai dengan banyaknya makanan total yaitu 10 dan dikurangi dengan makanan yang udah kita makan. Karena kita udah ngasih syarat yang ini, yaitu makanan 1 harus terlihat dan makanan 11 itu atau makanan itu harus terlihat terlebih dahulu buat di switch sama pasangannya. Baik, saya Rama. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang bertanya di bawah video YouTube kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adela Afifah, di mana Mbak Adela bertanya, jika kita lihat dari Pac-Man, yang artinya jika kita lihat dari Pac-Man yang original, itu kan ada kayak buahnya, yang buah spesial yang jika kita makan, maka kita bisa makan hantu, kita bisa kebal terhadap hantu. Nah, itu kan. Nah, kita disuruh buat itu, apakah itu bisa berlaku, bisa dibuat di program kita? Saya ingin mencoba menjawab, jawabnya bisa. Tapi karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya minta maaf sebagai perwakilan di kelompok, kami minta maaf
karena keterbatasan waktu kami belum membuat programnya. Namun kami akan menjelaskan tentang logika dari pembuatan program tersebut. Jika kita ingin membuat program tersebut, di mana tempatnya? Kita harus menempatkannya jika dalam program ini kita harus menempatkannya di timer 1, di mana timer 1 itu mempengaruhi dari pacman. Nah, dan taruh di sini, taruh di mana, sebentar. Nah, di sini. Kenapa taruh di sini? Karena yang dipengaruhi adalah yang ini. Kan kalau kita makan buah spesial itu, maka pacman-nya yang awalnya kalau kena hantu itu nyawanya akan berkurang, dia kalau makan hantu jadi kebal. Nah, karena ini yang dipengaruhi, maka harus ditaruh di antara ini. Nah, apa yang kita butuhkan? Yang pertama yang kita butuhkan yang jelas picture box dari buahnya itu, buah tersebut. Nah, kita pertama buat picture boxnya. Lalu yang kedua kita butuh apa? Kita butuh variabel untuk durasinya. Durasi dari kecepatan hantu dan durasi dari kecepatan pacman dan kekuatan pacman-nya itu. Kan ada durasinya. Di sini kita ingin membuatnya kalau makan satu buah, maka dia durasinya 5 sekon. Lalu yang ketiga yang kita butuhkan adalah durasi untuk hantunya. Kenapa? Karena saat pacman-nya makan buah tersebut, namun dia menabrak dengan hantu, maka hantunya dia seperti yang kita ketahui, hantunya akan memiliki kecepatan yang sangat cepat sekali, sehingga untuk beberapa waktu sangat cepat sekali, dan dia tidak mengurangi dari nyawa pacman-nya. Oleh karena kita butuh variabel tersebut. Variabel tersebut dideklarasikan dengan integer. Kita butuhkan dengan integer. Lalu yang pertama untuk membuatnya, untuk perintahnya, maka yang pertama di sini kita buat perintah if. Jika pacman-nya menabrak picture box tersebut, picture box buah, maka durasi pacman akan bertambah. Maka variabel durasi pacman akan bertambah 5. Nah, seperti contoh kita, durasi pacman akan bertambah 5. Jadi ketika makan buah, durasi pacman akan bertambah 5. Kita menggunakan perintah apa? Kita seperti ini, kita menggunakan intersect with. Kita bisa menggunakan intersect with. Jadi jika pacman intersect with picture box tersebut. Lalu yang selanjutnya, perintah selanjutnya, kita buat if lagi. Di mana di sini itu jika durasi lebih dari 0. Apa yang terjadi? Jika durasi lebih dari 0, maka yang pertama durasi harus berkurang, sehingga durasi bisa enggak 5 terus. Nah, jika lebih dari 0, durasi akan berkurang. Lalu yang kedua yang dipengaruhi apa? Gambar hantunya. Seperti yang kita ketahui, gambar hantunya jika kita makan buah dan dalam durasi tersebut, gambar hantunya jangan berubah jadi hantu lemah. Lalu yang ketiga, apa yang dipengaruhi? Kecepatan dari pacman. Nah, di sini kecepatan kan dideklarasikan di sini dengan variabel A dan B. Ini sebentar. Sebentar. Nah, ini dideklarasikan dengan A dan B. Dan ini mempengaruhi X dan Y, dan X dan Y itu adalah lokasi dari pacman-nya. Maka kita perlu mengubah A dan B-nya, kecepatan dari pacman-nya. Maka A dan B-nya akan kita kalikan 2 dengan syarat ketika A dan B-nya awalnya harus salah satu antara A atau B itu harus 1. Nah, salah satunya harus 1. Kan kita di sini kan kalau normal itu kecepatannya kan 1 sama 0, antara 1 sama 0, agar arahnya itu vertikal atau horizontal, tidak ada yang miring. Nah, lalu yang selanjutnya, ketika durasi hantu, selama durasi hantu tersebut, apa yang dipengaruhi juga ketika pacman makan hantu. Nah, ini taruh dalamnya, kita taruh dalam if, itu kita buat if lagi. Ketika pacman menabrak hantu, maka durasi hantu akan bertambah. Nah, kita buat durasi hantu selama 1 sekon saja.
1 sekon, durasi hantu selama 1 sekon akan bertambah. Nah, sampai di situ sudah. Lalu kita buat else, kan ini if, jika durasi lebih dari 0. Lalu kita jika else, maksudnya jika durasi 0 ke bawah. Nah, jika durasi 0, apa yang terjadi? Maka yang pertama yang jelas, gambar hantu yang tadinya gambar hantunya lemah akan berubah. Jadi gambar hantunya kembali lagi normal, dan A dan B nya juga berubah. Jika A dan B nya adalah 2, yang awalnya karena dikali 2 tadi, A dan B nya dikali 2, itu akan kembali normal menjadi 1. Contohnya 2 0 akan kembali 1 0. Nah, lalu setelah itu apa lagi yang kita butuhkan? Untuk L sampai di situ. Lalu perintah apa lagi yang kita butuhkan? Yaitu perintah if. If untuk apa? If jika, kan durasi hantu tadi bertambah. Nah, kita buat if jika durasi hantu lebih dari 0, apa yang terjadi? Jika durasi hantu lebih dari 0, maka yang jelas seperti Pac-Man, durasi akan berkurang. Lalu yang kedua, gambar hantu. Seperti yang kita ketahui, gambar hantu akan berubah menjadi mata saja. Nah, gambar hantu akan berubah. Lalu kecepatan hantu akan berubah. Seperti yang kita ketahui, kecepatan hantunya sangat cepat. Jadi yang awalnya kecepatan hantu, contoh kecepatan hantu 1 dan 0, 1,0 kecepatan hantunya 1 dan 0, maka dikali 5 semuanya. Yang awalnya 1 dan 0, maka jadi 5 dan 0. Nah, kecepatan hantunya akan berubah. Lalu untuk hantu sampai di situ. Lalu yang selanjutnya ada else. Untuk apa? Untuk ketika durasi hantunya kembali lagi, durasi hantunya habis atau 0. Durasi hantunya 0, apa yang terjadi? Gambar hantu berubah. Gambar hantu yang awalnya mata saja akan kembali lagi ke gambar hantu normal. Lalu yang selanjutnya apa yang berubah? Yang berubah adalah yang selanjutnya itu gambar CD, kecepatan hantu. Contoh kecepatan hantu 1. Kecepatan hantu 1 akan berubah kembali lagi kecepatan hantu satunya. Yang awalnya tadi dikali 5, terus akan kembali lagi menjadi 1 0. 5 0 jadi 1 0. Nah. Oh iya, ini saya tadi kelewatan. Untuk yang ini nanti akan dimasukkan ke dalam else yang Pac-Man. Nah, yang ini yang Pac-Man tadi kan. Jadi seharusnya yang ini itu ditaruhnya jangan di sini, jadi ditaruhnya setelah ini. Jadi setelah Pac-Man kita durasi, ketika durasi kembali lagi jadi 0, kan seperti yang kita ketahui, ketika durasinya 0, maka Pac-Man-nya ketika membantu akan nyawanya berkurang. Nah, jadi ini bakal ditutup sampai sini else-nya. Nah, terus ini yang durasi hantu. Cukup segitu penjelasan dari saya tentang pertanyaan dari Mbak Adela. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Hamdani Alhamda. Hamdani bertanya, dia bertanya, setelah saya ingin bertanya mengenai hantu. Setelah dia lihat video saya sebelumnya, hantunya hanya bergerak random dan tidak mengejar Pac-Man-nya, walaupun Pac-Man-nya ada di dekatnya. Apakah mungkin untuk hantunya dibuat bisa mengejar Pac-Man saat Pac-Man sudah berada di dekat hantu tersebut? Nah, terima kasih sebelumnya untuk Hamdani karena bertanya dan memberi saran kepada kita. Bisa, oleh karena itu di sini kelompok kami membuat suatu fungsi baru, di mana fungsinya kita namakan AI hantu. Ini apa itu AI hantu ini? Ini fungsinya saat ketika hantunya berada di dekat Pac-Man atau Pac-Man-nya berada di dekat hantu, maka hantunya akan mengejarnya. Maka hantunya akan
merubah dari ini ST, yang dimana ST ini mempengaruhi jika kalian melihat yang video sebelumnya itu akan mempengaruhi dari kecepatan hantunya ini. Kecepatan ini itu dipengaruhi dari STUV ini. Lalu selanjutnya kita menjelaskan tentang apa saja AI hantunya. Sini kita cari dulu AI hantu. Sebentar ya. Nah, di sini hantu. AI hantu. Di sini kita menggunakan void dan menggunakan sistem dimana agar sistem ini berlaku. Jika menggunakan sistem, maka variabel di sini berlaku untuk semuanya. Nah, di sini kita buat S. Kita buat X, di mana X adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, X adalah lokasi X dari Pac-Man, dan X hantu dan Y hantu adalah lokasi XY dari hantu. Kita di sini untuk yang pertama menjelaskan tentang hantu satu. Jika X hantu dikurangi lokasi X dari hantu satu, lokasi Pac-Man dikurangi lokasi hantu sama dengan 0, maksudnya yang artinya lokasi X-nya itu sama, dan jarak Y-nya itu kurang dari 140, jarak selisihnya itu kurang dari 140, dan kan kalau dikurangi kan bisa jadi besaran ini, bisa jadi besaran ini, maka minusnya berarti di antara 140 sampai 140. Jika dalam kondisi tersebut, maka akan berlaku yang di bawahnya yaitu Y. Jika Y-nya lebih dari jika Y Pac-Man lebih dari Y hantu, di mana berarti Y Pac-Man, contoh di sini kan kita X sama garis ini, garis atas. Kita lihat di desainnya saja. Sebentar. Nah, ketika berada di sini, nah ini kan kita sama kan. Nah, ketika X hantunya lebih besar dari Y hantu, maka di sini S akan bernilai 1, yang berarti jika kalian lihat di atas, S bernilai 1 itu mengarahkan untuk ke kanan. Nah, untuk kanan sebentar. Oh, maaf. Ini kan di X yang sama. Nah, jika kita lihat ini tadi kan di X yang sama, Y-nya berbeda. Berarti ini kan X, ini Y. Nah, X-nya sama, Y-nya berbeda, tapi Y-nya itu lebih besar. Nah, seperti ini berarti kondisinya. Maka S atau arah yang mulai dari 1 itu akan sama dengan 1, yang artinya mengarah ke bawah. Itu juga kalau dibalik, kalau Y Pac-Man-nya lebih kecil jika di atasnya, maka hantunya akan mengarah ke atas. Nah, seperti itu cara kerjanya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana jika Y-nya sama? Nah, ini sama seperti X tadi. Jika Y-nya sama, Y Pac-Man sama Y hantunya sama, jika Y-nya sama, jika X-nya lebih besar Pac-Man daripada hantu, maka arahnya hantunya akan berubah ke arah kanan. Dimana kalau ke arah kanan itu nilainya 0, S-nya 0. Lalu jika Pac-Man-nya kurang, maka akan mengarah ke kiri, dimana arah kiri itu dideklarasikan S-nya sama dengan 2. Itu sama dengan arah X hantu, arah kecepatan X-nya akan ke kiri itu S sama dengan 2. Itu untuk hantu 1. Dan untuk hantu 2, 3, dan 4 sama seperti itu. Jadi sekian, semoga menjawab pertanyaan dari Hamdani. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ainul Yakin, NRP 023070. Dia bertanya ini, kira-kira jika Pac-Man diberi nyawa 3, bagaimana cara programnya, bagaimana cara sistemnya, tahu kalau dia udah kehabisan nyawa, bagaimana cara sistemnya tahu kalau dia udah kehabisan nyawa. Nah, oleh karena itu di sini terima kasih atas Muhammad Ainul Yakin, Inu. Di sini terima kasih atas
pertanyaannya dan caranya. Di sini oleh karena itu di sini kami membuat programnya sehingga berada 3 nyawa. Untuk 3 nyawa di sini kita taruh di mana? Taruh di timer 1. Mengapa di timer 1? Karena timer 1 tempatnya untuk timer 1 itu tempatnya untuk itu Pacman, maaf, untuk Pacman. Timer 1 tempatnya untuk Pacman. Sebentar, kita cari. Kita cari nyawa. Ini. Nah, kan berarti ketika menabrak hantu apa yang terjadi? Ketika menabrak hantu, maka kita harus niatnya diberi nyawa 3 kan. Nah, oleh karena itu kita harus membuat deklarasi ini nyawa, variabel nyawa dideklarasikan di atas, di mana variabel nyawa itu bernilai 3. Kalau dilihat di sini variabel nyawa di mana variabel nyawa ini bernilai 3. Nah, awalnya bernilai 3. Lalu kita kembali lagi di codingan tadi. Nah, ketika menabrak hantu, untuk membuat programnya seperti yang diminta Inung tadi. Nah, kita di sini di mana tempatnya yang kemarin. Di sini kan kalau menabrak hantu yang kemarin kan langsung game over, langsung mati. Nah, di sini kita membuat biar ada nyawanya. Nah, itu gimana? Ini ketika menabrak hantu, yang pertama, yang jelas nyawanya berkurang. Habis sebelum itu timer 1 berhenti. Mengapa dibuat timer 1 berhenti? Karena jika tidak pakai ini, maka hal ini akan berjalan terus. Jika kena cuma hantu 1 doang, kita kena hantu 1 awal, kena hantu 1. Gimana gambarnya? Kita contohkan. Jadi kena hantu 1 di sini. Nah, saat di sini kan timernya akan mengulang terus itu. Timernya kan 0, kalau nggak salah itu 10 kan, 10 milisekund. Timernya akan berhenti. Kalau nggak pakai timernya nggak dihentikan, timer 1 ini nggak dihentikan, maka ini akan berkurang terus nyawanya. Kan bisa jadi minus. Bisa jadi sekali itu langsung kurang 3, langsung habis, langsung tinggal 0. Nah, itu oleh karena itu dihentikan. Setelah dihentikan baru dikurangin nyawanya. Saat sudah nyawanya dikurangi, akan keluar. Kita di sini membuat agar keluar message box yang tulisan nyawa tinggal sisa nyawanya tadi. Kan dikurangi 1, awalnya 3 jadi 2, contoh untuk awal. Nah, 2. Ini dibuat to string karena yang awalnya integer untuk diubah jadi message harus diubah jadi string. Lalu kita buat di sini ketika menabrak hantu, dia akan kembali lagi ke di sini, maaf, sebentar. Ketika dia menabrak hantu, maka di sini kita deklarasikan ketika menabrak hantu dia akan kembali lagi di sini. Jadi ketika dia menabrak hantu di sini, dia akan kembali di sini. Di situ lokasi di situ kita deklarasikan sama dengan yang di awal, yang di integer awal. Sebentar. Di sini XY-nya itu di awal itu dideklarasikan berapa ya? Coba kita lihat. Nah, ini XY-nya dideklarasikan 185 dan 241. Oleh karena itu di sini akan mengikuti 185 dan 241. Lalu akan di print lokasinya saat itu. Jadi kalau udah kena langsung lokasinya akan berpindah kembali ke awal. Nah, lalu ini jika sudah berkurang terus jadi 3, terus berkurang jadi 2, lalu jadi 1, lalu jadi 0. Nah, kita buat if jika nyawanya ketika 0, maka timer 1 yang pertama berhenti. Timer 1 jelas berhenti. Jika tidak berhenti seperti ditakutkan, nanti ada tulisannya ini akan muncul banyak juga, kayak cuma sekali. Sama kayak tadi ini nyawanya akan berkurang terus. Ini akan muncul terus takutnya. Karena timernya awalnya berhenti. Lalu yang selanjutnya message box, di mana kita akan keluar nanti tulisan game over. Lalu setelah game over, tulisan game over, nanti aplikasi akan memulai kembali ke awal, yaitu kembali ke menu awal. Di sini kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Kita simulasikan bagaimana jika menabrak hantu. Ayo coba lihat. Kita lihat. Nah, kita play, lalu kita mainkan, coba di sini.
maaf di sini agak nge-lag. Nah di sini bisa. Pak, di sini kan hantunya ngejar. Nyawanya tinggal 2. Kita set, kembali lagi ke awal. Saat di sini kita akan hantunya akan ke sini. Bentar. Nih. Oh, enggak mau. Ini di sini hantunya akan datang ke sini. Bertabrakan dulu. Jalan ini hantu. Tinggal 1. Lalu selanjutnya itu akan bertulisan di sini, kita kasih label di bawah. Tadi kita kasih label di mana labelnya akan sesuai dengan nyawanya. Ini tadi maaf saya belum menjelaskan tadi yang dimaksud message box yang keluar ini nyawa tinggal nyawanya tadi yang 1 bakal dikurangi sesuai yang nyawa kurang tadi, jadi 0. Lalu jika nyawanya 0, apa yang terjadi? Kita maka akan tuliskan game over dan dia akan kembali ke restart. Restartnya apa? Kembali ke menu awal. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Ainul Yakin atau Inung. Cukup sekian penjelasan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan kalian yang dapat saya jawab. Untuk yang selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Jadi kan selanjutnya cukup sekian. Maaf jika saya penjelasan tadi kurang jelas atau kurang sempurna dalam program ini. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan kalian dan revisi dari program Pac-Man kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Mas Akbar Anugrah Putra telah membimbing kami. Maaf jika ada kesalahan penyampaian ataupun ketidaksempurnaan pada program kami ini. Semoga program kami dapat bermanfaat dan menginspirasi semua orang yang melihatnya. Terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.